kepalanya ya. Pelan-pelan itu. Ya, kemudian kita siapkan sabun. Ya. Pertama-tama, oke, diperas ya, jangan nggak diperas ya. Ini nggak ibu basahin. Basahi dulu bagian muka, bagian yang terjauh. Ibu bisa ditutup matanya. Saya mulai ya bu. Bagian yang dari atas, bagian yang terjauh, kemudian yang terdekat, telinga sampai ke leher. Yang terdekat, telinga sampai ke leher. Dan selanjutnya, kemudian kalian ganti, ambil sabun, basahi dulu ya. Oke, nanti semua apronnya ada. Ya. Oke. Ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. 1, 2, 1, 2, baru bagian atas ke leher ya. Ya. Kemudian dibilas. Ini satu, ini pakai yang sabun, ini untuk membasahi dan membilas. Ada 3 kali ya. Oke. Ibu, saya keringkan ya. Sambil ditekan. Sudah selesai ya bu, saya angkat. Mohon maaf ibu. Letakkan di tempat alat tenun. Kotor. Dekatkan ke ibu. Ya, sini biar bu Mani. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke bagian dada pasien. Kita ambil handuk yang besar. Kita bentangkan secara vertikal. Kita akan memulai bagian yang terjauh dulu dari tangan pasien. Bisa dikeluarkan ibu satu tangannya. Satu-satu. Ya, satu tangan juga boleh keluar. Oke, tetap memperhatikan. Oke, yang pertama kita akan basahi. Kemudian kita akan seperti ini gerakannya, gimana? Oke, ya. 1. Oh, berarti bukan dari sini. 2. Oke ya, baru 3, 4. Diulangi yang di sini. 1, ya. 2, kemudian 3, 4. Oke. 1, ya, 2, ya, 3, 4. Ya. Jadi ya, bagian atas tarik ke ketiak, oke. Punggung tangan, telapak tangan, jari-jari sambil dan seterusnya. Jelas ya? Jelas. Dikeringinnya barengan? Enggak, Bu Moni. Satu-satu. Tadi saya tetap coba di sini kan ada iya, ibu saya. Kita tetap satu-satu Bu Moni. Iya. 1, 2. Nah, ini bayangkan ini sudah saya pakai sabun dan bilas, saya akan keringkan. Hati-hati kalau yang ada infus. Oke, sambil dimasas. Oke. Lakukan hal yang sama dengan tangan yang terdekat. Iya. Jelas ya? Sekarang kita mulai bagian dada pasien. Pada saat bagian dada pasien, tangan di atas. Ibu mohon maaf, tangannya di atas. Ya, kita turunkan sampai ke bawah perut pasien, selimut pasien. Selimut mandi ya. Oke. Ya, kita mulai akan membersihkan bagian dada dan perut pasien ya. Selalu melakukan dari bagian yang terjauh ya. Mohon maaf ya Ibu, karena ini bagian-bagian yang sensitif. Jadi yang kita bersihkan ketiak, dada, ya, langsung ke perut, langsung saja ya. Oke, pakai sabun sama dari bagian terjauh, dada, terdekat, perut, langsung. Bilas, amah dan seterusnya, ya. Jelas ya? Jelas. Oke, kemudian kita keringkan. Maaf ya Bu. Kita naikkan, selimut mandi. Ya, kemudian setelah kita selipkan, jadi untuk bagian yang punggung, Bu Moni, ini tidak boleh diangkat. Oh, jangan. Ya, Tetap. Bu Emma, ini tidak boleh Miring. diangkat. Kita miring ya Ibu ya, miring tetap menghadap ke Perawat. perawat. Ibu Iya. pusing tidak? Tidak. Ya, oke. Kenapa ini tetap harus menutupi punggung? Ya, baru kita ambil, tetap ya Bu Emma, kita ambil. Jadi ini tidak boleh diangkat. Ya, tidak boleh diangkat. Jadi ini posisinya handuknya itu ya diambil, Iya. benar. Ini pindah ke sini, Iya. Dan ini tidak. Jadi seperti itu. Ingat ya. Ingat ya sayangnya. nanti berarti videonya Nanti. share aja ke ini kedua. Oh, ini langsung ke kaki, Langsung ke kaki digeserin ya. ke bawah. Jadi ini nanti untuk kaki ya, Oke. benar. Jadi seperti ini. Kalian lihat dulu ya. Oke, untuk punggung perhatikan ya. Oke. Gua ajar banget lu. Ya.
Alhamdulillah. Ini boleh gerakannya seperti ini Iya. atau boleh seperti ini. Iya. Kalian mau pakai yang mana nggak apa-apa ya. Lupa Oke. sini. Kemudian dikeringkan, pakai, kemudian sabun ya. Ambil sabunnya, selalu sendai di sini ya. Perhatikan, bilas dan seterusnya. Kemudian baru kita keringkan. Jadi pas dikeringkan itu yang tanduk yang membentuk Tanduk itu yang nggak membentang. diangkat. Yang ini tidak usah, belum ya. Terus kita ambil bedak ya. Kalau ambil bedak itu kita keringkan dulu handscoon kita pakai bedak. Oke. Kemudian ini kita akan turunkan ke bawah ke daerah bokong. Persiapan untuk Lebih ini ya. Lebih digini-ginikan aja atau pakai tisu atau apa? boleh ada tisu-tisu kan itu basah takut nempel di bedak ya. Jadi ada handuk kecil boleh. Kita turunkan ini untuk persiapan ke bagian kaki. Ya. Dulu kan kita ngambil satu, Ya. baru kita Ya. ini. Kalau ini tinggal tarik ke Oke, bawah. benar. Sekarang sambil mempersiapkan seperti ini, kita akan mengambil baju pasien. Jadi pasien tetap posisi seperti ini. Mana bajunya? Itu Oke. nggak diinin Bu, nggak usah. Pengamannya nggak usah. Di sini. Pengaman ini nggak usah karena kita ada di sini. Akan mengganggu ya. Jadi posisinya di sana. Kalau di sini kan kita akan megang dia. Jadi hanya satu pengaman itu ya. Oke, kita akan pakai. Berarti kan kalau pakai kita tidak ini, kita ambil bagian yang infus dulu. Ini ya, bisa ya. Oke, mengikuti tangannya. Pelan-pelan ibu sebentar. Masuk dulu. Oke. Balik deh Ibu kayaknya pakai. Hah? Enggak. Tadi udah ngomong, udah takut salah. Bingung nggak boleh gitu. Ya, yang ini benar. Oke, masuk. Coba itu. Ya, ini tetap begini ya, bentuknya masih tetap. Karena bagian dada ini kan masih, bayangkan masih telanjang ya. Iya. Jadi kita ini. Nggak pusing ya Bu. Nah, miring sedikit Ibu. Jadi nanti yang jadi pasien temannya nanti minta agak memudahkan bajunya cari yang longgar bilang ya. Jangan ngetat. Terus Ya. kan nanti masukin ininya nih. Bisa masuk Pelabotnya. pelabotnya karena memang Ibu. Oke, pelan-pelan kita ambil handuk ini tetap koordinasi kerjasama dengan pasiennya. Berarti ini yang kalau yang sekarang tuh privasi pasiennya benar-benar dijaga. dijaga banget. Oke, ambil handuk taruh tempat kotor. Ibu bisa bantu saya kancing bajunya. Jadi boleh kita ajak kerja sama pasien ya. Jadi tidak harus monoton dalam teori sesungguhnya kita seperti itu kalau pasiennya sadar ya. Ya. Kita ambil handuk taruh di tempat alat tenun. Kita mulai ke bagian bawah. Yang pertama-tama kita akan membuka pakaian bawah pasien. Ibu bisa ditekuk kakinya. Di dalam ada lecik. Ya, saya buka ya. Padahal mau jangan. Saya pakai buka. legging. Jadi nanti tetap harus dibuka. Ya, Iya. ada buka. Bisa diangkat kokongnya, bantu saya ya Bu ya. Kalau nggak berarti telanjang beneran. Ya, jadi ada sesi memang membuka beneran, jadi nanti tidak ada benar-benar seperti pasien. Ya, cukup Ibu biar saya aja yang membuka. Mati. Pak Heru ya, Pit. Taruh di tempat alat tenun kotor. Kalau ngelobi Nah, kita akan mulai bagian bawah. Pertama-tama handuk sudah kita pastikan bisa ditekuk Ibu, kita rapikan dulu posisi handuk, angkat kokongnya. Oke. Yang pertama adalah bagian terjauh. Ibu bisa diteguk kaki yang paling terjauh. Seperti ini, perhatikan. Jadi privasi pasien ya, kalian kerjakan seperti ini ya. Kita mulai bersih ini nggak bisa. sama seperti melakukan tindakan dari tangan. Jadi dari atas saya atas, oke, kemudian dari Saya ke ke bawah. Ke bawah. ya. Jadi dari tadi dari Iya, ke sana. oh maaf saya dari sini dari atas terus ke bawah ya, baru punggung, kaki, jari-jari. Oke, Sama ya. saya ulangin lagi ya. Dari sini Ke bawah, oke, ke terus atas, ke bawah. atas, baru Sama kayak tangan Punggung, tadi. tangan, ya. jari. Saya keringkan ya Bu, luruskan.
tetap menggunakan sabun dan lain-lain. Keringkan. Ini Bu, gimana nggak nyampe? Nggak apa-apa. Ya. Oke, seperti itu. Pahanya gede juga sih. Tapi yang urusan tahu si Keisha ya. Iya kan. Tutup. Aduh, beda. Kita ambil bagian yang terjauh. Yang terjauh Ibu ulangi ya. Sama. Jadi ingat privacy. Jadi seperti ini. Jadi vaginanya jangan sampai terbelalak. Lihat. Terlalat Ya. say. Gerakannya sama. Satu. Maaf. Satu. Bawah. Terus dua. Tiga. Empat. Jadi 5. Ya. Keringkan. Ya. Ibu diteguk kakinya ya, sudah selesai ya. Yuk, diteguk kita akan ambil handuk bagian bawah. Oke, kerjakan dengan bagus ya. Jadi ambil dari yang ini, bisa miring sedikit atau angkat bokongnya. Taruh di tempat alat tenun kotor. Luruskan kakinya itu. Full fire dulu ya Bu. Ya. BKBAB. Baik, kita akan melayani pasien dengan BKB. Pertama-tama yang kita ambil adalah perlak. Perlak kecil. Perlak kecil Bu. Ada Bu? Di bawahan Iya, ada. Oke. Tetap seperti ini. Jadi yang pertama-tama Ibu Gak usah pakai apa? tetap di alas tetap. harmonik. Ya, Pakai tetap. stick laken Benar, ya, tapi dia handuk tidak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak usah stick ya. Bisa diteguk, posisikan pasien dorsal rekuben, jadi pakai handuk. tetap di bawahnya ya. Boleh katanya. Boleh, tidak Tapi apa-apa. stiker kan Boleh. Kemudian kita pasien untuk mengangkat bokong. Posisinya ada di atas ya. Tetap bungoni tidak apa-apa. Iya. Ya, bisa diangkat bokongnya. Salah, saya mau masangnya yang seperti kita pasang perlak aja ya. Enggak apa-apa, enggak. Angkat bokongnya. oh, jadi dari samping. Ya, oke. Kemudian kita ambil pispot pasien, kita berikan dulu ya. Ibu bisa diangkat bokongnya ya. Mohon maaf ya Bu. Angkat bokongnya Ibu. Pastikan pispot dalam posisi benar-benar di bawah bokong pasien. Bisa diangkat lagi bokongnya. Apakah sudah pas Ibu? Sudah tepat ya. Silakan Ibu. Buang air besar atau buang air kecilnya saya tinggal dulu ya Bu ya. Kalau sudah selesai kasih tahu ya Bu. Udah. Oh, udah. Oke. Kemudian karena pasien sudah selesai, berarti kita akan membersihkan ya. Yang pertama kita dekatkan dulu alat, yaitu Botol. botol angsa. Kemudian bengkok yang sudah dipakaikan plastik. Kemudian tisu untuk membersihkan dan kapas sublimat ya. Nanti itu kita harus pakai Bu Kapitri minta saya pinset. Buki, pinset Ki. Kapasnya ada nggak? Ada. Ada. Ada Pi? Ada Ki. Ada nggak Ki? Yang di sana. Ya ada Pak. Ada. Ya. Oke, nanti saya pinsetnya ya. Ambil untuk membersihkan. Pertama-tama kita ini dulu. Ini Bu nih. Eh, oh ya. Siapa pegang dari dalam Pi? Apa itu? Anus. Anton. Anus ya. Iya. Ini aja. Oh, gini aja. Nah, ini ya, ini bayangkan ada pulva, ada ini ya. Jadi seperti ini dari atas ke bawah disemprot, terutama bagian yang di sekitar anus itu biasanya kadang suka ada tertinggal feces dan lain-lain, dibersihkan. Kemudian seperti ini ya, ambil satu kira-kira kalau dia terlihat kotor, 2. Taruh di sini, pindahkan, peras. Harusnya di Bengkok ya. Kita bersihkan dulu dari yang kita bersihkan ini ya. Kalau dia misalnya habis ada urin itu seperti ini aja cukup. Kemudian kalau yang dia di anus Biar anus.
di anus itu seperti ini, ya, bersihkan. Oke, kalau dia masih kotor, bisa kalian ambil lagi. Oke, bersihkan. Kemudian setelah itu kita ambil Tisu. untuk mengeringkan. Dari bagian atas dulu baru ke anus. Oke, kemudian bereskan alat. Maaf, tidak dibereskan. Kita masih ada persiapan ini taruh di sini dulu ya. Kemudian kita angkat, jadi hanya satu piece pot ya. Bapak, Pak, happy birthday. Aduh, pas banget lagi dia happy birthday-nya pas lagi ke kita. ya Apa sih? Silakan, Mas. Lanjut aja. Aduh, saya mah nggak boleh ini. Iya Kak. kemudian saya ambil, akan bokongnya. Kita lihat urin sama feces, banyaknya, konsistensinya, kemudian baunya ya. Kemudian Ada pus atau enggak. ada pus atau tidak, darah dan seterusnya ya. Terus nanti kita akan sampaikan hasilnya. Ibu, urinnya agak pekat, mungkin nanti banyak minum ya Bu ya, biar nanti lancar urinnya ya. Terus fecesnya juga saya lihat juga agak sedikit keras, mungkin kurang banyak makan sayur. Kemudian setelah itu kita buang ke spulku. Kemudian kalau dibuang ke spulku itu belum kalian cuci, jadi buang saja dulu ya. Terus tutup. Kemudian kita akan lakukan pulpa hygiene. Oke, pertama-tama minta ibu habis kapas. Pertama-tama sebelum ini kita akan membuka sarung tangan. Perhatikan pada saat pulpa hygiene diganti. Saya akan buka. Oke. Saya buang di sini karena sudah kotor ya pulpa hygiene. Kemudian pakai hand scrub, pakai sarung tangan berikutnya. Jadi plastiknya, jadi kalau yang kemarin kan tahun kemarin 2, berarti sekarang 1 aja Bu? Satuin? Ya, satu. Jadi pulpa hygiene kalian nggak cukup gitu aja ya. Jadi lepas handskun di waskom. Nggak usah di waskom ya Bu? Nggak usah di waskom keluarin berarti lepas handskun? Langsung buang. Langsung buang? Tidak boleh di itu. Oke, berarti bekas BAK BAB langsung masukin ke plastik, pakai hand scrub, baru kalian pakai handskun ulang. Ya, kolak masih di situ ya. Iya. Oke, perhatikan. Ini dalam keadaan posisi selimutnya dibuka ya nanti ya? Ya, seperti ini. Ya, benar Bu Moni. Seperti ini Bu Moni. Ya. Maaf, kasih. Angkang. Ya, seperti itu ya posisinya. Ingat nanti harus ada kantong. Ya, nggak boleh pakai satu itu orang kalian. nggak boleh ya. Jadi pertama-tama saya akan mengkaji bagian alat genitalia, ternyata kotor sehingga saya menggunakan 5 kapas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya peras di RTT, saya mulai. Pertama-tama saya akan buka labia mayora dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kita akan mengambil kapas pertama yaitu dari labia mayora terjauh. Kemudian kapas kedua labia mayora terdekat. Kapas ketiga yaitu dari labia minora terjauh. Yang keempat labia minora terdekat. Dan terakhir yaitu Klitoris sampai anus. Oke, perubahan Bu Moni pasti bulum Vestibulum sampai dengan anus. Vestibulum. Atas Ya. vestibulum tuh ini nih. Ya. Bagian ini nih, Sini ya. Ya. Jadi di sini klitoris dia agak sampai ke atas Iya. karena di sini kadang suka banyak kotoran dekat Nempel. os pubis ya, Iya. dekat Bulu-bulu ya. kalian. Ya. Vestibulum yang kayak kue pepe. Itu agak ke atas ya. Kemudian mohon maaf Ibu, saya keringkan sedikit ya Bu sambil ditekan-tekan. Ibu sudah selesai, kemudian bereskan alat. Bawah ya Bu. Kayaknya. Taruh di bawah aja. Jadi berarti plastiknya Tidak apa-apa, posisinya tetap harus seperti itu. Itu nggak langsung dibuang. Belum, maaf. Biar di sini aja. Nanti memang dia nggak langsung gitu ya. Oke, gitu kan. Ya. Ibu sudah selesai ya Bu. Saya ambil pelan ya. Mohon maaf Ibu, bisa diangkat bokongnya. Oke. Karena ini kotor ya, tetap jangan langsung dimasukkan ke tempat alat tenun tempat alat. Oke. Kemudian kita pakai pakaian bawah pasien. Pakaian bawahnya tadi Itu no. Ambil Sana. ya. Ya. ya, berikan. Kita pakaikan pakaian bawah pasien. Kita pakaikan pakaian
sampai bagian yang terjauh dulu, masukkan. Mohon maaf Ibu. Kemudian bagian yang terdekat. Kaki Ibu. Fit, yang infus kita punya berapa, Fit? Dan 6 di sini 3 Pas. di sana 3. Pas berarti. Bisa dibantu saya Bu, diangkat bukunya. Pasiennya diajak untuk kerjasama. Ya. Saya kasih ya. Ya. Oke, diluruskan kakinya Bu. Ya. Masih dengan selimut mandi. Jadi karena kita akan mengganti dengan memandikan, mencuci rambut, posisinya jangan diganti. Ya, ya. Jadi kita langsung menyampaikan, Ibu kita langsung cuci rambut ya. Rambutnya biar nggak lengket ya. Ya. Pertama-tama kita akan memposisikan pasien kondisi serong. Ya, ya. Kita ambil dulu bantal. Mohon maaf ya Bu ya. Gak apa-apa ya, diambil bantalnya. Oke. Kemudian bisa Ibu ditekuk kakinya. Ibu bergeser untuk posisi di sini. Ya, miring ya Bu, kaki. Oh berarti mesinnya nggak usah dibangunin ya Bu, Tidak cuman usah. geser aja. Ya, geser. Oke, pertama-tama yang kita ambil adalah handuk kecil Bu Monik. Oh sekarang nggak? Ya, handuk sekarang besar. pakai handuk kecil. Oke. Habis saya Ini aja nih Bu. ini Bu Monik ada. Oh yang tadi. Jadi sekarang itu handuk kecil di bawah, perhatikan ya. Jadi pada posisi begini. Oke, handuk kecilnya taruh di bawah kepala pasien. Ibu mohon maaf ya. Oke, berarti pakai perlak ya Bu? Pakai perlak Ya. biar nggak basah di bagian bawah spraynya ya. Ya. Oke. Kemudian ambil handuk. Coba nggak lepas. Waduh. Ya. Rasta Oke, tadi kita mana? handuk dibentangkan di atas dada ya. Seperti ini. Jadi ditukar ya, kalau Mm-mm. besarnya tidak ada. Iya. Kemarin kan kita handuk kecil yang di dada ya. Iya. Edit. Nih. Kemudian kita pasang talang. Talangnya mana? Ya. Jadi sekarang talangnya itu Bu Moni pakai handuk kecil aja. Pakai handuk kecil. Ya. Ambil handuk kecilnya. Ini aja nih Bu. Berarti tipis ya Bu? Ya. Ya apa? Nanti kita bentuk gini ya. Berarti nggak usah segitiga, pas empat tinggal digulung. Oke ya, sudah dibentuk talang. Mohon maaf tadi ada yang Ibu terlupa, seharusnya Ibu menyiapkan ember. Ya ada ember air, keset di sini. Kesetnya cukup satu aja, kemudian ayo Ibu mengalas ember. Oke. Ini pertama di sini, yang kosong, yang berisi air ada di. Nggak, kalau nggak digeser susah masukin itunya. Ya. Coba. Nanti bikin segitiga ya. Ya, enggak. Ibu minta yang klip itu, Kak Fitri, ada yang Situ ada nggak? Jal, nyiapinnya Jal. Kecil aja. Kecil Iya, ya. yang lucu beneran. Ya. Dua kali. Enggak, saya enggak mungkin enggak saya desain, cuma saya buka aja dulu cara melakukannya. Enggak dibasahin, enggak dibasahin. Kurang ke sini sedikit. Ya, diangkat. Diangkat Bu, kabarnya Bu. Oke. Ini dari di sini. Minta Ibu klip. Itu Bu, Itu dekat Tasya. rambutnya dipastikan. Tadi itu yang sebelah sini. Oh, memang kalau untuk ininya Bu Monik bagusnya Yang besar. perlak
menolak yang kaku. Kan ini lembut ya? Iya. Iya, kita pada lupa. Lembut semua ya? Yang murah kuenya. Iya, yang Jadi, kamu kan yang murah. iya Bu Moni, nanti coba kita ada di rumah. evaluasi lagi Bu Moni. Ya. Oke, seperti ini cukup ya? Tulis fit, nanti si aja suruh beli lagi. Lihat ya. Tapi perlak ini satu lagi kurang besar. Ya. Takut airnya kemana-mana nih. Ini cukup gini aja Bu Moni. Iya. Bikin corongnya seperti itu. Nah, kemudian oh maaf, sebelum dijepit itu saya pertama disisir dulu ya. Mohon maaf Ibu lupa ya. Nah, yang pertama-tama jangan lupa pada saat ini ada air klorin. Klorin ya. Oke. Oh, enggak. Nanti kita harus lihat lagi nih Bu Moni kalau dia nggak nyemprot. Karena asesor lihat yang apa? Ya, Ibu mohon maaf saya sisir dulu ya. Oke. Kita sisir dulu dari bagian kalau mau menyisir rambut dari bagian bawah ya. Oke. Disisir bagian bawahnya, baru ke atas pelan-pelan. Ditadahi dengan bengkok yang sudah diberikan air desinfektan. Oke. Kemudian setelah itu kita kulit. Kulitnya nanti kita cari yang agak besar. Iya, yang gede. Kemudian setelah itu kita tutup. Nah, kasar. Nah, ini nanti kita harus ada paket untuk memandikan itu satu set sehingga tidak mencari-cari lagi. Pakai apa Bu Moni kalau yang Ikom mata? aja ya. Kasa Bu. Kasa terus sama, kapas ada gulungan ya, itu harus dicek ya. Oke, kita minta kasanya. Kasanya satu. Kasa. Ibu mohon maaf saya telinganya saya tutup dulu ya biar tidak basah ya. Ada nggak? Kasa. Sudah kan? Yang kasa. Kasa itu yang kotak. Bukan. Bu, kalau nggak ada Bu ambil Nah itu. Satu dipanjangin deh. Ya, oke. Mika udah selesai pada. Oke, yang pertama-tama kita akan basahi rambut pasien ya. Biasa. Jadi kalau rambut pasien itu misalnya gini ya, contohnya saya tidak akan basahi, tapi nanti pas praktek basahi ya. Kalau kita nyiram, jadi selalu dipegang seperti ini ya, pelan-pelan dengan hati-hati. Kalau kita mau ke bagian sebelah ini, ibu miring ke sana, kita suruh miring pasiennya, miring Biar nggak sambil masuk ke telinganya. sambil ini dibasahi, ibu bisa miring ke sini, ya, selalu minta miring pasiennya di ini disiram ya. Jadi hati-hati, lindungi telinga dan lain-lain, atau sampai basah ke belakang ya, dan seterusnya. Kemudian ambil kasa, pakai sampo, ya, sambil dimasas, kayak dipijat ya, dicari di semua bagian-bagiannya. Jadi nanti harus terlihat semuanya basah, benar-benar kayak seperti cuci rambut. Kerjanya cepat tapi ya, dan airnya pastikan harus habis, tidak boleh tidak habis, sampai benar-benar bersih. Jadi jadi secukupnya, jangan penuh, cukup segini aja, kira-kira aja. Kalau kalian segini ya terus itu mandi sampai berapa menit. Jadi kira-kira aja ya. Kalau rambutnya nggak terlalu panjang, airnya ya sedikit aja. Oke, setelah itu selesai, anggap ya kita sudah selesai. Ini kita air ini kan kosong nah, kosong. Bayangkan airnya ada di sini ya. Iya. Nah, ini kita ambil dulu, buka. Angkat dulu kepalanya. Nah, yang ini tadi yang sudah basah, pindahkan ke yang ember kosong. Ingat ya. Nah, jadi kalian terbalik, jadi nanti posisi ini ada di sini, air yang ada di sini ya. Jelas ya? Oke, ini kita geser dulu. Sama berarti kalau yang itu jangan. Geser. Makanya harus gesit kerjanya ya. Seperti ini, langsung. Jelas? Taruh di tempat yang kering. Ya. Oke, tolong ibu bantu geser. Nah, ini nanti yang piket langsung mengambil. Jalan kita ada berapa? Di sini sampai. Mohon maaf saya buka ya. Kurang fit semuanya ada 100. 6 gram. Hilang ya. Diambilin kayak kasih aja tuh. Ya. Tadi saya lupa setelah yang ini tidak boleh seperti ini, kita harus langsung bungkus ya, yang tadi langsung dibuat ke sampah Infeksius. lupa saya.
Tolong diingat ya. Oke, dibuang ya, diangkat. Oke. Ibu sudah selesai ya. Mohon maaf ya Ibu, saya ambil. Oh enggak, ini jangan diambil, tetapi nanti kita akan geser, lihat ya. Ibu kita bangun ya. Kita bangun. 1, 2, 3. Ini kita akan ambil. Selimut mandi tetap dipakai. Kita pindahkan ke belakang. Berarti pas ngangkat itu keadaan ini masih basah ya, Bu? Iya, enggak apa-apa. Langsung diangkat. Seperti ini Bu Moni tetap. Iya. Oke ya, langsung kita. Keringkan. Tapi posisi ini ya, yang ini tadi geser Di ke bawah. sini. Ya. Untuk apa sih fungsinya? Basah. Ya, Ibu Ibu bisa nanti ditekuk, nyisir. bisa ditekuk kakinya. Ibu posisinya mau sandaran atau seperti ini? Sandaran. Yuk kita pelan-pelan tekuk kakinya. Ibu bisa mengatur badannya. Cukup Ibu mungkin sebegini dulu ya. Oke, nanti sandarannya ya kalau mau ke. Nah, jadi saya lupa tadi belum ditawarkan sandaran. Jadi seperti ini dulu. Tapi ini posisi handuknya ada di sini. Iya, bawah. Nanti orang kecil baru kita ajak untuk sandaran. Kita keringkan, bantu. Itu untuk mengeringkan ya di bawah. Iya, jadi supaya nggak netes airnya Bu Emma. Oke. Ibu disisir ya. Kita sisir rambut pasien. Sisir, terus ya. Kalau disisir berarti perlu nggak pakai bengkok lagi? Perlu nggak? Perlu tetap ya. Takut ada yang rontok dan lain-lain ya. Sisir, selalu penyisirnya juga dari bagian bawah baru ke atas. Ibu mau pakai bedak? Tanyakan menggunakan bedak atau dia memang suka dengan dandan ya, tawarkan ya. Kan ada pasien yang memang tetap mau pakai lipstik ya, tetap pakai ini dan seterusnya. Kaca mana Bu? Bu boleh? Kira-kira sudah rapi ya. Oke, setelah itu kita akan persiapkan untuk apa? Oral. Oral sudah tahu, berarti yang pertama pasang handuk ya. Pasang handuk, kemudian sikat gigi mana? Lihat gigi coy, minjem coy. Mana Ini tuh, handuknya? Bu Monik, handuk kecilnya. Handuk weh. Berarti ini ambil dulu, Bu. Nggak usah. Oh, nggak Masih usah. basah Biarin. ya. Biarkan aja Bu Monik ya. Oke, nanti nggak usah diambil dulu Bu Monik, biar aja di situ karena dia itu ada kadang-kadang yang pasiennya kan diginiin ya, ada seperti itu karena rambutnya panjang. Iya. Oh, berarti Boleh biarin. kalau misalnya dia panjang kalian mau bikin apa nggak apa-apa. Ditutup kayak kemarin. Bu, sambil Iya. nunggu rambutnya kering kita sikat gigi ya. Pasang handuk pertama di atas dada, kemudian ambil bengkok. Oh, Bu, berarti kalau misalkan belum kita sisir sambil nungguin dia kering, berarti dia kayak uni-uni padang Boleh. kita sambil gosok gigi itu boleh ya? Ya, enggak, tetap sisir dulu Bu Monik. Oh, sisir dulu. Sisir, handuk nggak usah dilepas. Oh. Biarin karena masih basah ya. Oke. Oke, sekarang tetap langkahnya harus cuci tangan, apa? Rambut harus disisir dulu. Bisa pegang. Saya ambil sikat giginya. Terus harus ada Kak Fitri sedotan miring. Sedotan patah yang bengkok. Ya. Ini disedot. Oke, sikat giginya harus satu ini satu itu ya. Oke, nanti kita basahi pakai sedotan, biasanya basahi. Kemudian kita minta pasien untuk berkumur. Ya, sudah pakai pasta gigi. Silakan kumur. Ya, kumur. Kemudian yang menyikat gigi adalah kita. Jadi bukan pasien. Karena apalagi dia dengan kondisi pasang infus ya. Ibu mohon maaf ya. Giginya dibuka A. Nah, jadi ajarin A. Terus I. Nah, I kan berarti jadi gitu ya. Jadi bagian terjauh dulu ya. Sikat terjauh, terus terdekat, baru bagian luar ya, seperti itu. Kemudian anggap sudah selesai. Kemudian pasiennya diajak berkumur lagi, tapi berkumurnya ini Kak Pipit tidak boleh begini, harus pakai sedotan. Ya, jadi takut tumpah dan lain-lain ya. Oke, dianggap sudah pakai sedotan, kumur-kumur Ibu. Ya, lagi Ibu ya. Oke, kumur-kumur lagi ya. Kemudian setelah itu ini nanti beneran ya, tidak ada yang nggak disikat, sikat benar. Kita maaf ya Bu, saya Oh, jangan pakai tisu berarti, Bu. nggak usah pakai handuk tadi ya, taruh di tempat kok. Bu, ini bekas ini jangan diturunin.
bekas ada air ini bengkok. Semua ada di sini, Sini. tidak boleh ada di bawah berantakan. Oh. Jadi nanti dibereskan itu ya. Jadi Berarti ada hati-hati hidrolik nanti ya, Jangan soalnya lupa kan ya basah, hidrolik. Jadi ada nggak air. berantakan di sini. Jadi yang piket itu langsung ngambil bersih sudah. Ya. Oke, baik Ibu, kita lanjut untuk membersihkan kukunya ya. Perawatan kuku ya. Ya, saya ambil dulu. Ini. Kemudian ditaruh tempat alatan kotor. Ibu boleh sandaran. Baik Ibu, kita bersihkan kuku dulu. Pertama-tama kita akan rendam kuku di air hangat kurang lebih berapa menit? 1 Ya. sampai 2. Nah, nanti ini baskomnya mana? Dikolok ditaruh dulu ya. Ya, ini ya, kita anggap ya. Rendam Ibu. Enggak dia Oh Alasi benar, handuk, Bu. lupa saya, benar, cantik. Alasi handuk dulu ya, yang pertama kerjanya. Mana tadi? Nah, itu Ya, itu aja, itu Sep. ya kamu. Ya, ya. Nah, ini. Sip. Ya, sip. Oke, pertama dialasi dulu ya, lupa saya. Sebelum kita memanggil ember. Kemudian kasih air hangat ya. Kita rendam kuku untuk memudahkan pada saat membersihkan dan melunakkan kuku-kuku sebelum dipotong ya. Mana sikatnya? Di sini harus sudah ada. Ikan. Nah, nanti harus ada ya nanti ya, sikat terus guntingnya. Gunting kuku. Sudah Ibu, sudah direndamnya, saya ambil ya. Maaf, pada saat dulu. direndam itu disikat dulu ya, masih ada di dalam. Ya, dalam. Nanti disikat benar ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ada siapin bengkok udah belum? Ada Bu nanti. Abis ini Oh iya, Bu benar, ambil ya. bengkok sama gunting kuku. Benar, Yang benar. dialasi kasa, yang dikasih disinfektan. Disinfektan. Oke ya. Jadi ini benar seperti ini. Nanti dia di dalam satu kom harus ini ya. Harus banyak bank instrumen Kak Fitri. Jadi ada paket untuk pedikur di dalam satu itu ditulis Yang rilis kecil aja berarti. yang kecil, ada untuk jenazah nanti jadi ACC langsung Ambil. langsung ambil ya. Kemudian disemprot air DTT air desinfektan. Kotak-kotak sayang. Kasa. Nah ini kalau ini harus ada harus ada kasanya ya di atasnya supaya kukunya Ya itu kasa banget. kasanya itu Ini. ya ini ya seperti ini. Kita potong Cukup. kukunya. Bagian dari kerjakan bagian yang terjauh dulu, mohon maaf ya Ibu. Oh yang hari ini. Apa-apa ini kan kalian nggak mungkin langsung bisa nih kan? Karena ada Kukunya perubahan ini nggak apa-apa belajar dulu. Nanti ya yang hari Senin kita mulai. Senin masa? Kita hari ada. Senin juga ada. Nggak apa-apa. Senin itu pada 1, baru nanti 2 jam juga tuh pada. Belajar ya. Cantik amat yang kita perubahan. Berarti lebih gampang. ini susunannya diubah. Susunannya alurnya sama. Enggak, Cuma hanya Oke, kita sebaran tenun kotor. ditambahin tadi buat teman kecil untuk mani-pedi tadi perawatan Baik Ibu, saya ambil handuknya ya. Ya, taruh di tempat alat tenun. Ih, Oke, kita ambil. Nanti ya Bu, selimutnya ya. Kita ambil selimut tadi. Perhatikan kita privasi pasien. Taruh di tempat alat tenun kotor. Oh ya enak weh ya minggu 5 pulangnya jam 5 ya. Mohon maaf. ikhlas Bu. Ya. Mohon maaf. Spraynya sudah kotor. Kita ganti ya Bu ya. Bu, mungkin saya pindahkan dulu ke kursi roda. Latihan kan ikut. Biar tempat tidurnya kalau sudah diganti lebih nyaman. Kursi rodanya Mama. ya langsung airnya di ya. Hari ini kalau kalian iya sih apalin dulu ya kalau Ayo. kalian. Iya. Ini perwakilan masing-masing kelas bertugas menjadi untuk mensosialisasi ke temannya. Peserta Dikirim dari nanti tempat. videonya ya. Ya baik. Yang pertama adalah pada saat kita memindahkan pasien, pastikan posisinya seperti ini, kursi roda pada saat masuk, dekatkan kursi roda 45 derajat mendekati pasien ya. Ini dulu, mohon maaf, dikeluar tipis langsung. Jadi pada saat memindahkan ini sudah berada di luar, sudah diambil sama yang piket ya. Oke, kita pastikan dulu sebelum memindahkan.
Ini ditutup dulu. Pastikan terkunci. Oke. Ibu, kita turun ya. Nggak pusingkan ya. Gak usah. Ya, nggak usah. Kita ambil dulu. Nah, nanti kalau pas ujian tidak boleh ngambil ya. Ya, tidak boleh pasiennya yang ngambil ya. Kita. Kalau misalnya kita badannya kurang tinggi, pindah. Baru ini kesini Ya, jalan-jalan. jadi jangan memaksakan diri punggungnya sakit. Tidak boleh itu. Kalau sudah terus gitu nak, punggung kita kerja rusak. Ya, kita ambil seperti ini. Matikan enggak? Matikan. Ya, Masuk. matikan. Boleh masuk, boleh masuk. Oke, Kalau udah ya. selesai boleh masuk. Ya, ibu kita pindah ya bu ya. Ya, tekuk kakinya ibu. Ya, Lihatin ibu baik. oh, maaf saya salah sih. Geser ke bawah. Sayangku. Iya, digeser. Tadi saya geser dulu. Mendekati. Ya. Ya, jadi taruh di sini ya, lihat. Seperti Sapu ini. kali ya. Ibu, pelan-pelan kita turunkan ke Ini yang mau maju hari ini? Iya. Tutupin. Yang mana? ya. Perhatikan saya ibu. Ibu, nanti kita akan ke kursi roda ya. Hitungan 1, 2, 3 ibu turun ya. Pegang saya ibu. Ya. 1, 2, 3. Ya. Kita akan memutar ya ibu. Kita mutar ke sebelah kanan. Kaki kanan dulu ibu. 1, 2, 3, 4. Ibu, apakah sudah mendekati kursi roda? Sudah. Ya, pelan-pelan ibu duduk. Baik, setelah itu kita akan pindahkan pasien ke area yang aman. Kita buka. Nggak pusing ya? Kemana aja lo? Oke, sini ya Bu ya. Baik Ibu, sambil bantalnya mau dipakai ya Bu ya? Boleh biar sambil santai ya. Ya. Baik, kita akan memulai. Bu, berarti kita masih makan? Tidak ada. Mantap ya. Oke. Ya, cara mengambil alat tenun yang sudah kotor, perhatikan dari bagian terjauh. Perhatikan. Ya, dari bagian terjauh. Oke, jadikan satu kalau ada kotor-kotoran di sini. Jadi nanti kasur ini sudah dalam bentuk karet. Nah, ini nanti akan dialas sini. Jadi nggak bentuk lagi sama ya, ini ya. Oke, kalau tempat alat tenun kotor. Kemudian kita mulai membersihkan. Bersihkan dari bagian atas. Pertama-tama adalah lap kerja. Kita siapkan ada 3. Lap kerja di mana? Sini Bu. Oh iya. Mana? Nih Bu. Ada 3 alat kerja. Yang pertama-tama kita akan membersihkan dulu bagian atas dengan menggunakan disinfektan ya. Jadi Benar-benar dulu. ya, semua ya. Semua disemprot ini karena ini nanti sudah karet. Oke. Ya, oke, udah disemprot. Maaf, ada kesalahan sebelum Ibu semprot. Jadi kita pastikan ambil dulu bengkok, ambil dulu yang kotoran di sini. Perhatikan. Ya, ambil dulu, biasanya ada nasi, ada apa? Ada apa sayang? Rambut dan lain-lain. Ya, seperti ini. Oke, baru kita taruh, baru disemprot ya. Pakai air disinfektan. Semua bagian-bagian kerangkanya, ya. Terus pindah, putar ya ke sana juga. Dan seterusnya kita bersihkanlah dengan menggunakan lap kerja. Lap kerja yang pertama kita pakai buat air disinfektan ya. Bekerja cepat. Cepat ya, semua kerangka-kerangkanya dilap ya.
pindah ke bagian samping sana. Ke sini. Kita muter. Iya, nggak mungkin Ya, kalau dari sana nggak akan nyampe. Oke ya. Usahakan harus. Iya. Jadi kalau itu tetap harus mutar dari sana, ya. Sama. Sama. Baru kita akan mulai. Setelah selesai adalah langkah 1, lakan. Coba saya lihat lakannya. Lakan bawah. Kan ada di situ. Ya, jadi lakan ini jadi ngelipatnya nanti, jangan salah ya. Oh, kita lakan ini ya Bu Moni? Iya. Iya. Semuanya. Kan waktu itu kita Oke, coba Pak. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, tadi Bu Salah tidak boleh dibuka begini ya. Jadi walaupun dia bersih, oke ya, tetap Bentanginnya bentangin halus. selalu bagian teratas dulu. Ya. Kalau ngerasa badannya nggak tinggi, boleh bekerja kiri atas, samping kiri kanan, ya. Pastikan kondisinya kencang. Ini ya. Ya. Setelah ini apa yang dikasih? Lakan. Tapi pastikan dulu di bagian-bagian samping stick lakan, perlak, terus selimut, Baru bantal. Kalau stick lakan pasti saya yakin sudah tahu, tinggal masukin. Iya. Kalau yang selimut coba saya pengen lihat. Ya, selimut ini kita lihat lipatannya. Oke, perhatikan lipatannya ini, posisi ininya berada di pasien, ya. Jadi seperti ini, taruh di tengah. Jadi nih, lihat ya, kira-kira. Oke, boleh bekerja dari samping kalau di sini ada alat, tapi kalau nggak ada alat, ibu suka dari tengah. Jadi, iya salah. Melipatnya ini sudah salah. Lipatan ini harus dia berada di atas belakangnya. Jadi maksud saya yang ininya pada saat ini. Nah, hati-hati yang jangan terlalu percaya dengan yang piket yang mau maju, perhatikan ya. Jadi seperti ini, taruh di tengah-tengah kira-kira. Oke. Ya. Pastikan kiri kanan itu sama panjang sama panjang. Ambil lipatan yang pertama. Sama ya. Ya, bikin sudut. Perhatikan bikin sudut, boleh bagian terjauh dulu ya, kita kerjakan. Lihat, ini dibuka dulu, ambil ini. Lihat. Nah, ambil ini, bikin segitiga, masukkan. Ya. Boleh tidak kita masukin? Kita masukin boleh nggak? Nggak usah, nanti kan dipakai ya. Gini aja cukup ya. Sama perlakuannya. Buka ini dulu. Bentuk sudut seperti ini. Ya, stick lakan sudah tahu, terus kita minta bantal pasien, taruh, baru kita selimutkan. Masuk ke TPD 2. Ya. Nah, baru ini kita buka handscoon Bu Monik. Tadi kan dari yang memandikan. Mohon maaf Bu Monik. Tadi yang pas memandikan itu sarung tangan saya basah. Ganti. Boleh ganti karena mau perbedaan ya. Jadi ini kita dorong lagi, Ibu kita pindah ya Bu. Kita buka. Ganti. Kita dekatkan dengan posisi 45 derajat. Jangan lupa kalian suka lupa. Oke, ketika pindahin lagi Mohon maaf pasien ya. kursi rodanya itu tetap dikunci ya. Kalian suka pada lupa. Dikunci. Pastikan Ibu kita pindah ya. Mohon maaf Ibu.
Ya. Hitungan 1 sampai 3 Ibu naik. Pegang punggung saya. 1, 2, 3. Ibu kita akan mutar ke sebelah kiri. Yuk. 1, 2, 3. Apakah sudah naik? Apakah sudah mendekati bawah tidur Ibu? Sudah. Dulu Ibu. Ya. Buru-buru Mbak. Agak mundur sedikit Ibu. Oke. Tidak pusing Ibu. Ya. Berikan kepala pasien. Oke. Naikkan Angkat Ibu. naikkan kaki. Ya. Baik, kemudian kita tinggalkan. Diatur kembali. Dibuka rolnya. Ibu saya pakaikan selimut ya Bu ya. Masuk ke TPD 2. TPD 2 itu setelah ini kita ambil dulu, jangan dibiarkan. Buka, rapikan. Ya. Kembalikan ke tempat semula. Jadi amankan. Ya, diamanin ya. Nah. Masuk ke TPD 2 Bu Monik. TPD 2 itu adalah pertama-tama kita akan memasang oksigen. Ya. Tolongin sih. Setelah info baru langsung aja ya. Tahu. Sekarang ya. Ada satu nggak Yang kenceng aja, yang kenceng. Nah. Makasih ya. Apa ya Ibu? Itu aja kita pasang oksigennya. Kemudian setelah itu kita akan menelpon dokter. Ya Bu Monik. Iya Bu, nelpon dokter kan? Apa dulu? cek kesadaran pasien dulu ya Bu. Cek kesadaran Pasang suara pasien. sama taktil dulu, baru setelah itu telepon dokter. Pertama. Iya. Oh belum. Jadi saya ralat ya. Telepon dokter dulu. Telepon dokter ini mengabarkan bahwa pasien kecelakaan atau pasien jadi bikin kasus baru. Ya. Jadi selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dok. Saya mau melaporkan Nyonya R mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan dengan tanda-tanda dengan keluhan memar di bagian kaki sebelah kanan. Terus apa lagi sesuai dengan TPD 2? Dari Apa urutannya? Nyeri abdomen. Nyeri abdomen. Terus Terdapat phlebitis di sebelah kanan. phlebitis, Di kemudian sebelah kanan. udah sama suhu. Suhu. tinggi. ya Suhu suhu tinggi. tinggi. Ya sudah seperti itu. Oh, Baru berarti di kemudian awal. di awal ya. Ya. Jadi sudah menelpon keluarga pasien, kita langsung melakukan Bu, tetap kan tindakan. intinya bukan spoon dulu kan? Kita Oh iya, pakai iya. scrub, TPD terus 2 ganti spoon sarung yang tangan baru. ya Nak. Baru Ini kita- saya selesai tadi ganti sarung tangan, hand scrub. Nanti akan disiapkan Iya. Bu Monik di sini hand scrub. baru pakai Cuci, spoon kembali. pakai handskun Baru kembali. tadi langsung melapor Ya. ke dokter. Benar, melapor ke dokter ya. Sudah melapor ke dokter, baru kita ke pasien lakukan tindakan. Yang pertama adalah TTV. Iya. TTV itu nanti yang pertama pasti akan dilakukan suhu. Kalau kalian ketemu yang di gitar, berarti suhunya itu biasanya lebih cepat. Boleh Iya. kalian ambil saja kalau sudah bunyi. Iya. Nggak harus selesai baru diambil, kecuali eraksa ya. Jadi langsung ke tekanan darah. Iya. Tekanan darah itu nanti sama-sama asesornya akan pakai yang 2 cabang. Coba ya Ya, stetoskopnya jadi satu itu langsung. jadi bersamaan Kalian antara sama dengan kuping itu sama. ibu pakai di situ, kalian pakai jadi 2 Sedap. stetoskop. Jadi didengar dia langsung benar atau tidak Iya. ya. Iya. Dengan waktu yang sama. Sama. Oke, itu dipanggil ibu, saya mau melakukan pengukuran tekanan darah. Datang, diukur ya, kemudian dilihat didengar dengan waktu yang sama. Setelah itu baru nadi. Jadi kalau dia posisi tangannya infus di sini, habis di sini. Nah, kalau dia di sini, ini di sini megangnya. Ya, di sini megangnya. Nadi pernapasan dihitung selama 1 menit. Kemudian dicatat ada pendokumentasian dan lain-lain. Bu, nadinya Ya. itu hasilnya nanti dinormalin atau kita lemah? Sesuai maaf, di kesadaran di rekayasa. Lemah ya berarti. Lemah. Kan mau Ya, menikah berarti ya, Bu. tidak teraba dan lain-lain ya. Tapi hasil yang Tekanan di darah. TPD 1 sesuai yang kalian dapat hasilnya. TPD TPD 1 1 kan ada tekanan darah juga kan di data objektif, di dokumentasi nanti. Oh, yang tadi kasus yang kemarin Oh, kalian iya. isi itu Iya. semuanya Ada normal, nanti di pendokumentasian. TPD 2 baru. Ya, Iya, iya, di iya. TPD 1 itu kan ada Yang data pasien subjektif, datang ya. mengeluh bla 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 bla. Objektif itu kan Iya. salah satunya pengukuran tekanan darah. Itu dinormalkan dengan nyonya yang siapa yang jadi pasiennya, ya.
Kemudian setelah Tapi itu nggak dilakukan, hanya ya, batasinya aja. kompres Tetap apa? pengukuran tanda-tanda vital ada yang Sama. di TPD 2. Ya, tetap di TPD 2, cuman hasilnya ada 2 yang kalian menunjukkan di dokumentasi Yang 1. kemarin kalian ibu kasih dua. dokumentasi. Ingat ya. Hmm. Ingat ya. Kemudian yang berikutnya Yang di jurnal. setelah itu kompres Ya, apa duluan Bu Moni? Kompres sangat dulu, Bu. Oke, kompres sangat. Buli-buli panas. Panas ya. Ya, di Oke. abdomen. Di abdomen. Pakai apa? Pakai Perlap. perlap. Kemudian, nah buli-buli ini harus praktekkan ya. Pertama-tama pastikan WZ-nya tahu ya. berarti Berapa? disebutkan. Setengah sampai atau sepertiga Sepertiga. air panas. Ya. Berapa suhunya? 50 sampai 60 derajat. Gimana memastikan untuk supaya nggak bocor? Dibalik. Itu disebutkan sebelum dipasang. Ya, dan seterusnya Sama ya. itu ya, berarti semuanya. kalian tetap. Tidak ada perubahan. Untuk urutan-urutan yang sudah diajarkan Bu Moni kemarin sama. Tidak Hanya ada berarti di perubahan. awal ngomong tadi pasien kecelakaan, terus benar. ada keluhan pasien ini nyeri Ya. abdomen, Ya. memar ada di ini, probitis di ini gitu ya. Bu? Ya, jadi baru tindakan ya. Jadi Baru pas nelfon berarti Bu, Nah, setelah nanti nelfon dokter setelah selesai tindakan Bu Moni, tiba-tiba pasien mengalami penurunan Kesadaran. Barulah kita dipanggil. rangsangan. Itu makanya. Jadi di sini dia mulai sudah melemah. Di sini nanti Bu Ya, dipanggil sangat ya. detail sama itu Ya, berarti Bu itu. Kasya, Bu Kasya, Ya. Bu, 3 Ya. kali pemanggilan, tidak ada respon. Pasien tidak ada respon, kemudian dicek apa? Dari Nadi. apa? Arteri karotis tidak teraba, Ya. ya. Kemudian apa lagi, Bu Moni? Yang Ini dipegang? radialis. Radialis tidak teraba, akral, dingin, ya. Suhu nggak usah. Bu Moni. Langsung nggak usah. Ya, jadi kalau udah dingin pasti dia Iya. akral dingin. Terus apa lagi yang dirasa? Ini Memberikan respon nafas sudah apa? tidak Respon Iya. di cubit, tidak ada rangsangan. Kemudian satu lagi Light dengan pupil. menggunakan boleh kita menggunakan kaca apa pupil ya, Iya, melebar. Pupil melebar. pedrosis atau pupil melebar ya. Setelah jadi dibuka di center, dibuka di center ya. Bu ada Ya. ini Bu, berarti nggak ada, jadi apa namanya, bilang ke keluarga pasien nggak ada nanti, cuma nanti, sekali doang berarti ya kalau sekarang. Ada 2 kali nanti. Sebentar ya. Oh, Nanti iya. dia sudah mengalami penurunan kesadaran, Bu Moni. Terus saya pastikan apakah ada udara pakai kaca. Oke. Inspirasi. Tidak ada apa? Embun. Embun di dalam kaca atau bisa menggunakan telapak tangan. Tidak Iya. ada hembusan Iya. ya. Setelah itu saya akan melapor dokter. Nah, disinilah melapor dokter. Selamat siang, Dok. Saya perawat Monik, berasal dari ruangan Kutilang. Ingin melaporkan pasien Nyonya K mengalami penurunan kesadaran. Setelah dicek, Apa saja penurunan dilaporkan. kesadaran kita sampaikan? Tadi setelah dicek, Setelah dicek, hasil tidak ada respon, Oke. Tidak ada nadi respon. sudah tidak teraba, Oke. aspirasi sudah Tidak ada tidak hembusan, akal tinggi, Ya. Pupil melebar. melebar. Oke. Dok, mohon. Jadi kalau di sini langsung Dok, mohon datang ke ruangan. Jadi di sini kita tidak ada lagi apakah bisa, Iya, tapi langsung. minta dia datang. Iya. Kalau kita perawat sudah harus minta. Iya. Tidak boleh lagi apakah bisa, nggak lagi tawar menawar. Di sini kita punya kewenangan karena dia sudah mengalami Penurunan kesadaran. pasti dokter akan segera datang ya. Kemudian dokter datang. Ngomong gitu ya, Datang. yang biasa. Maaf Bu Monik, Lapor salah. keluarga. Jadi pada saat Telepon. ditelepon ke keluarga, Heeh. ya ke keluarga ya, Penurunan ke keluarga kesadaran. pasien ya. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan keluarga Nyonya K? Benar Ibu, saya ingin menginformasikan bahwa Nyonya K saat ini mengalami penurunan kesadaran. Tapi Ibu tidak usah khawatir, kami sudah menelpon dokter, mudah-mudahan akan diberikan tindakan yang terbaik. Ibu tolong bantu doa. Kemudian dokter datang, setelah itu dokter memastikan semuanya dan sudah diberikan tindakan. Tetapi di jam 13.00 Nyonya K dinyatakan meninggal dunia. Kemudian datang lagi ke keluarga pasien. Ibu mohon maaf, kami perawat dan dokter sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kesembuhan atau membantu kondisi perbaikan pasien. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Anak ibu jam tanggal sekian hari apa, jam seberapa dinyatakan meninggal dunia. Kami turut berduka cita. Semoga ibu diberikan kekuatan ya. Sebelum saya merawat jenazah, apakah ibu ingin melihat jenazah dan mendoakan? Silakan ibu. Mohon maaf kami berikan waktu kurang lebih 10 menit.
diberikan waktu diatur ya. Setelah itu tawarkan lagi, ibu kami akan mulai membersihkan jenazah, apakah ibu ingin ikut pada saat kami membersihkan? Tidak, kami di luar saja. Baik ibu, silakan menunggu di luar, kami akan membersihkan. Kemudian lakukan perawatan jenazah. Ambil air ya, sebelum ambil air apa dulu? Lepas ya, lepas sama semua Ditetapkan Bu plastiknya tetap. pakai plastik Ya. ya, ambil plastik jadi kalian langsung lepas, Sama buat alat, Baru, satu aksesoris. ya, jadi ada satu alat, ada 2 alat aksesoris, tapi kalian bisa juga menyebutkan pada saat melepas aksesoris tidak ditemukan aksesoris, boleh. Atau kalau pasiennya nggak mau pakai ribet. jam, ya, atau yang mau pakai jam ada 1 jam boleh ya, seperti itu. Silakan tinggal dikondisikan saja. Variasi kali Ya, variasi ya. Kemudian setelah itu dilap. Dilapnya seperti gimana bersihkannya? Di wajah, Ya, punggung tangan, punggung sama punggung ya, telapak kaki ya, sudah. Baru kita pakaikan. Nanti pakainya kain batik ya? Iya. Ya, oke. Baru Baru kita ini, ikat. ikat. Ya, nah yang ikat perubahan kemarin Bu Monik yang saya sampaikan. Jadi di Pakai sini dagu, pakai ya, dagu, pakai pakai kasa. Ya. Mana contohnya? dagu gua. Contohnya kasa potongan. Mas Bedo yang udah disosialisasi, lu tinggal sedikit. Karena kemarin Nanti aja lu itu- pas. Ya, nanti itu. Nah, ini kalian hanya memegang ini ya, pakai gunting perban, nanti diambil. Nah, ini jadi nanti yang ini untuk latihan aja, nanti kalian ibu kasih yang begini. Iya. Jadi ini kasa kalian gunting sendiri, kira-kira Ini ya nggak diukur ya. disiapin dari awal kayak Nggak, kemarin ya, ya. ya, jadi gunting dadakan. sendiri. Tahu Ya, bulan ini tidur Angga. dadakan. Mana itunya kasa 1, kasa yang sudah. Ya, oke. Bisa tuntar gua. Ya, kasih asli. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi untuk apa katanya? Untuk supaya tidak iritasi di sini. Karena kalau sudah terjadi kekakuan itu kan ada lebam mayat, dia gampang rapuh ya. Jadi jadi di bawahnya ya benar Bu Emma, seperti ini dipasang baru diikat. Ya. Jangan gini ya ikatnya ya. Ada yang kembali kemarin. Ya, jangan satu orang. Dia lagi grogol ya, Bu grogol. Yang jadi pasien sudah ketawa aja, dia diam, tapi ke pasiennya itu teman sendiri, tapi karena memang udah di ini kali ya, udah dikondisikan ya diikat seperti itu, udah dikondisikan dia tidak boleh diem aja itu, padahal teman sekelasnya cuma tidak boleh ngajarin, tidak boleh apa ya. Jadi oke, baru tangan, lutut, mata pergelangan sama ibu jari. Baru Ya. dikasih Label. dikasih label. Ya. Kalian harus menyebutkan menutup lubang-lubang. Iya. Jadi lubang telinga, lubang hidung, lubang anus dan lubang vagina. Itu harus Tapi nggak dilakukan yang anus Tidak tadi itu dilakukan, yang ya. dilakukan yang Ya. yang di atas aja. Kemudian menutup Mata, lubang-lubang hidung, yang terdiri jadi yang telinga, ini hidung. lubang anus, lubang vagina. Memang seharusnya begitu ya Bu Monika, Iya, kalau lagi di harusnya, kapan iya. Oke, nah seperti itu ikuti ya. Jadi seperti itu, tapi nggak usah yang dipasang adalah Yang telinga atas dan hidung. Mata yang kemarinnya ditambahin plester Betul, gitu ya. Ya, sudah seperti itu. Itu ya gambarannya untuk yang di TPD 2. Siap Jadi- gak maju? Benar ya. Kayaknya. Komunikasinya tadi di mana aja? Tadi pas kesadaran pasien turun sama meninggal. Kayaknya emang ini Tetap bagus. sama dua, hanya tadi di Kayaknya awal bagus langsung nih. telepon Iya, dokter, langsung langsung telepon kasus dokter ya. Langsung kasus ya. Ya. Oke. TPD 2 langsung telepon dokter. Iya, benar. Terus yang berikutnya adalah di TPD 3. Perhatikan di TPD 3 kita akan ada disiapkan Bu Monik, ada tempat alat makan infeksi dan non infeksi. Non-infeksi. Yang pertama yang infeksi adalah kami dibuang dulu sisa-sisa nasi atau makanan ke sampah non infeksi atau sampah non medis ya, dibuang. Kemudian disiram. Kalau dia infeksi itu berarti apa sayang? Direndam di air panas. Oh, panas. Bu Monik. Nah, air panas saja Bu Monik. Air panas. Jadi kalau dia misalnya pasien dengan Pasiennya. TBC, Iya. hepatitis ya, kita taruh di di alat di air panas. Jadi nanti kita Siapin. Fitri, mana Bu? Disiapkan ada ember air panas di TPD 3. Jadi direndam ya selama berapa lama? 10 berapa Bu? Lebih. Oh lebih. 30 menit, kemudian diambil, Baru cuci. bilas. Cuman lebih bedanya dekontaminasinya menggunakan Air panas. Yang lain-lain setelah itu apa Bu Monik? Logam. Logam. Oke, logam direndam di air Klorin. Buka.
Ya, jangan lupa dibuka ya. Berapa lama klorin? 10 Ya, 10 ya, tidak ada antara 10 sampai 15 tidak ada. Ya, kenapa kalau di air klorin supaya Korosi. apa itu korosi? Karatan. Awas nih pada nggak bisa Ya, di terus cuci. Jadi Pada lupa. rendam, cuci, bilas, keringkan, Iya, ya, baru. steril ya. Ya. Kayaknya yang alat stainless Bu Monik itu disterilkan kan? Sterilkan, Kemudian di otoklat. oke. Bungkus Kemudian untuk kalian steril. bungkus, kemudian Kasih apa label. dikasih Kasih perekat, apa kasih namanya label. Bu Monik? Label. Namanya apa? Apa Bu? Indikator apa? Indikator apa? Oh, yang itu ya. Yang Yang ada Plester yang warna titik. Code apa Bukan, apa namanya? Bukan. Iya itu apa gitu. itu. Lupa. Monik itu yang Oh, perekat Oh, yang aja. waktu itu kita mau beli ya? Berarti Apa kita harus beli yang namanya? itu dong, Bu. Harus punya itu nanti diverifikasi. Jadi yang Shopee, ditempel, Shopee. ditempel. Beli di Shopee. Kon apa namanya? Ibu jadi lupa juga. Berubah warna. Nah, jadi nanti Bu Monik sudah dipakein tuh, dipakein kertas itu ada apa saja tulisannya di situ? Nama Hari awal. tanggal, Sterilisasi. Sterilisasi. Satu orang yang ngomong kas. Ayo Kasya. Nama alat, Ya. tanggal sterilisasi, Ya. sama tanggal expired dari alat tersebut. Pukulnya. Oh ya, pukul berapa? Ya, pukul sama tanggal ya. Kalau dia sudah lewat 1 minggu, apa yang dilakukan? Steril ulang. Disterilkan Ulang. ya, diambil. Oh, tanggal 7 berarti tanggal 14 terakhir, tanggal 15-nya tidak boleh dipakai lagi, harus disterilkan. steril ulang. Meskipun Ya, itu tidak akan jadi dipakai. tiba-tiba kalian sebutkan pada saat kalian melakukan pensterilan. Kemudian dimasukkan ke dalam sterilisator atau autoclaves dengan suhu 121 derajat Celcius. lamanya 15 sampai 30 menit ya, terus lamanya. Kemudian setelah itu langsung ke alat tenun. tenun. Alat tenun itu nanti Bu Monik akan siapkan ada satu Ember. itu saja lagi yang dipakai. Iya. Jadi ya. gantian. Jadi handuk apa Sarung dikeringkan, bantal. ambil lagi itu untuk jadi. Bu, yang sarung Jadi- bantal yang sekarang dimasukin ke alat rondi atau kita jemur sampai kering? Oh gini, ya, jadi sudah masuk ke alat ke dekontaminasi berapa pakai menggunakan Lysol Klorin, Bu. Oh, nggak pakai Lysol? Enggak, Kenapa? 0,5%. semua. Di situnya, heeh. Oh, sekarang pakai Lysol aja. Lysol aja. Lysol 23%, 2,3%, salah. Lysol. Lysol 0,2, Pispot. Lysol 2 sampai 3%. Nah, oke, direndam selama 10 sampai 20 menit. Oke, direndam Masukin ke ya. sabun. Kemudian setelah itu di sabun, di air deterjen, dibilas. Kemudian setelah dibilas taruh ada ember laundry. Oh, keranjang Jadi nanti sama petugas berarti. keranjang laundry. Ya. Jadi masukkan ke situ ya, Nak. Ya. Yang untuk alat tenun. Kemudian baru Pispot. diambil sama petugas laundry Oh. ya. Kemudian pispot. Pispot yang pertama dicek dulu. Ya. Jadi nanti Bu Monik harus Kak Fitri disiapkan ini dengan pot urinal yang laki-laki. Ada 2 itu yang kita sikat. Pertama-tama pastikan tidak ada feces, kalau ada dibuang ke sepulku, Lalu kemudian disiram ya, ambil sikat, disikat, kemudian masukkan lagi. rendam dulu. Jadi Siram lagi abis disikat. Habis disiram habis disikat Bu disiram oh lagi ya, baru siram, masukin ke yang ember. benar, Ya. ya. Masukin ke ember yang berisi Lysol 3% selama 30 menit. Oke. Setelah direndam, Sabun. kemudian disabun, Sikat. sikat. Tangkai. Kemudian taruh di ember ember dibilas. ini di mana? Dibilas. Dibilas, kemudian keringkan. Nanti ada rak Iya. Bu Monik ditaruh, tapi sebenarnya itu di bawah sinar matahari. Jadi permukaan 2 jam pertama, permukaan belakang 2 jam kedua. Jadi mensterilkan pispot ya. Jadi pada saat mensterilkan di bawah matahari, dijemur 2 jam di permukaan atas, 2 jam di permukaan. Jadi totalnya 4 jam. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau itu kan teorinya. Tapi kalau kadang-kadang 1 jam kalau udah kering mah diangkat kalau di rumah sakit mah ya. Oke. Kemudian setelah itu, nah sarung tangan yang pertama pada saat mencuci piring, pertama saya akan mencuci bagian gelas. Kenapa? Supaya tidak tidak bau amis, tidak lemak, tidak ada lemak yang menempel ya. Jadi menggunakan gelas dulu yang dicuci, baru piring dan seterusnya. Pada saat dimulai ke alat tenun dan seterusnya, diganti sarung tangan kedua. Tadi sarung dibuka. tangannya sekarang nggak pakai sarung tangan yang panjang orang, Ya, tetap sekarang pakai cukup handscoon pakai yang ini. Ya. Jadi Ya. buang ke tempat sampah non infeksius sarung tangannya, baru ganti handscoon yang Ya. kedua lagi ya. baik.
gitu ya. Kan, Bu? Ya. Ya, jadi TPD 1, TPD 2, TPD 3 harus sebelum pakai ini cuci tangan dulu. Izin cuci tangan, izin cuci tangan. Tapi kalau pergantian di dalam TPD, tindakan itu cukup pakai menggunakan hand scrub. hand scrub. Ya. Nanti habis TPD 3 kan Oke. buka handscoon, buka Ya. upload semuanya, lalu cuci tangan lagi. Ya. Jadi di awal sama di akhir Benar. yang lainnya pakai handscrub. Ya, Bu, penggantian terus yang di TPD 3 itu pakai APD lengkap apa jangan? pakai masih tetap pakai itu Tetap lagi sama. ya, Oke, masih oke. pakai Sama tetap ya. APD harus ya. Oke. Tetapi di TPD 2 lepas dulu nih Nak, lepas dulu. Masuk kalian, Ibu saya mau mulai ke TPD 3. Silakan. Yang pertama-tama cuci tangan, pakai apa? Pakai APD, sarung pakai ininya. Oh, jadi lepas, Bu? Dilepas. Jadi TPD 3 Iya. TPD 3 tuh mulai kayak dari awal. Benar, Oh. benar Bu Emma. Ya, jadi mulai dari awal. Jadi nggak langsung, nggak boleh. Jadi harus ada endingnya di yang kedua ini ya. Karena kan sebenarnya itu satu paket yang berbeda Iya, gitu iya. ya. Jadi harus Tapi dari berbeda. 1 ke 2 mah tetap kan hanya scrub aja baru pakai handscoon. Iya, benar. Pergantian sarung tangan di mana aja tadi? Pada saat memandikan, pergantiannya pada saat mau ke pulpa hygiene ganti. Ya, Bu Habis Monik. pulpa hygiene. Ya, habis pulpa hygiene buka lagi. Saya lupa Bu Monik. Iya. Pada saat sebelum memakaikan Celana. itu karena kotor, nggak Iya. mungkin kita pegang celana. Nah, terus setelah itu memandikan itu nggak usah ganti karena masih bersih kan, cuma ganti. Gantinya Maaf, 2 kali cuci ganti rambut. ya. Ya, jadi 3 kali itu Bu Emma. BAKBAB, Ya, BAKBAB, cuci rambut. Buka hygiene. rambut, Oh, iya. ya, ya. Cuci rambut sama 3 kali. Habis cuci rambut. Kan basah banget. Kan basah. Habis cuci rambut biasa. Habis cuci rambut, Bu Emma mau ke perbedaan ganti Iya, basah ya. 3 kali. 3 kali ya, 3 kali ya, ganti ke situ. Baru mencuci selesai, baru ke TPD 2. Nah, 6 TPD lah, 2 kurang lebih kalian 6 jadi pasang. pastikan di dalam ini nanti Kak Fitri satu orang itu sudah diumpel-umpel gini ya Bu. Kak Iya. Fitri yang kemarin Ibu ajarin. Iya. Ya, Iya. dibuat jadi nggak banyak gini. Nanti kita atur. Iya. Ya, gitu ya. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Ibu, Ya. tadi kan waktu harusnya kan waktu di kaki ganti air itu wajib apa Oh enggak? iya, ganti air. Ganti air. Oh benar ya, bagus Novi. Jadi pastikan kalau airnya itu kan benar-benar nanti pakai sabun. Iya. Jadi tolong Ganti. kalian mengganti ya, Ah, mengganti air. ya. Jadi ada minimal 2-3 kali mengganti air atau minimal pada saat di bagian Kaki. mulai bagian kaki sudah pergantian air. Iya. Karena kotor tadi ya. Oke. Ada lagi? Tetap Jelas ya, ya? ganti air tetap. Ya, cara kerjanya jadi seperti tadi ya. Jadi dia sudah terpasang infus ya. Terus yang jadi pasien tolong bajunya agak sedikit longgar menggunakan yang praktek. Banyak perubahan. Kita pakai double standar. Ya, Banyak yang Angel. banyak perubahan. Yang ganti air. Ganti air. Pasiennya itu tidak pakai yang disediakan di sini, tapi pakai Enggak, pakai pakaian bawa kalian sendiri. ya. Jadi susah. Lebih baik pakai pakaian yang sendiri. Jadi gini Tapi yang Bu- longgar Ya, tadi. jadi gini Bu Monik. Kakinya yang ada kancingnya. Ya, kemarin seperti di Logos, yang jadi pasien itu datang dia pakai pakaian mereka, pakaian sekolah, tidak boleh pakaian bebas pokoknya. Jadi gini, pakaian bebasnya itu jadi datang pakai baju putih pakai manset semua, sana. ya. Tapi di dalam pakai manset, benar Bu Emma. Buka, ya, pas ganti baju apa? Pasien. Baju tidurnya sudah terpasang. Baju anak-anak kan kecil begini nih di tangannya, masukin pelabutnya susah. Yang mana? baju anak yang Putih-putih. Oh, berarti gini aja pakai yang batik, Batik, ya. Kalau mau batik yang batik yang jadi gampang pasien ya, sendiri, ya. yang jadi pasien batik benar Bu Monik. Kan dia agak longgar ya batik, longgar. Sama ya? Sama. Tapi agak lumayan. iya putih abu. Tapi repot pakai pangkat-pangkat itu ya. Jadi yang jadi pasien ya. Putih abu ya, ini pangkat Bu, putih abu. Putih abu. Oh, pakai SM. Pada panjang gitu kan? Itu bisa masukin pelabutnya. Masuk ya? Ya udah, bisa lah. Ya. Batik juga memang nggak bisa pakai baju bebas aja. Udah boleh pakai baju sekolah di awal masuk. Jadi pas lihat kok pasiennya kenapa Bu? Lebih rapi aja katanya Bu Heni katanya gitu. Jadi Bu Iwing juga setuju kemarin. Yang langsung. Berarti cari yang agak longgar lah, Jadi mau mau pakai batik baju atau apa? putih abu terserah. Ya. Cari yang longgar aja nih yang biar memudahkan Batik. teman Memudahkan temannya. Kalian jangan beda-beda batik. nih badannya. Kalau misalkan yang temennya jadi pasien putih abunya ngetat, batik, itu aja seininya. Itu aja kali ya Bu. Enggak diseragam juga apa-apa. Maksudnya tapi tetap seragam putih abu sama antara putih Kayaknya abu harus sama seragam deh Bu Emma. Seragamnya jadi sepakati aja ya kayaknya ya. Putih abu aja Bu. Ya udah sepakati Batik itu aja sih, ya. putih abu. Kayaknya harus seragam ya. Oke, udah nanti pokoknya yang mana mau batik mau itu tapi harus kondisikan seragam ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Berarti habis selesai itu tetap di bawah apa di sini aja Bu? Di bawah diambil bekas tadi, diambil plastiknya, buang ke bekas sampah Ya, infeksius tadi. ya, nanti ada Kakak Fitri akan menyiapkan
sampah-sampah nanti langsung buang ya di plastik terjadi Jadi satu. tempat sampah nanti akan Ya. ada 2 disiapkan. Jadi tidak ada infeksi lagi sama non. ya tempat sarung tangan untuk air klorin, tidak ada lagi sekarang. Nggak Karena pakai berarti sekarang satu kali pakai buang. Benar-benar dibuang aja nanti. Kalau uji kom tidak disimpan ya. Orang kaya kalau gitu. Ya. Ya. Ada lagi? Ya. Izin tanya untuk PPD 2 yang komunikasi pertama sama dokter itu kita minta dokter untuk datang atau enggak? Kan tadi Minta. Enggak cuma instruksikan doang kan? Oh ya, tadi juga datang ya Sandra. Iya, Sandra jadi benar-benar sudah datang. Jadi ibu yang datang itu yang pertama meminta instruksi. Jadi baik dok. Jadi gini nih, udah dilaporkan ada keluhan apa tadi, lebam dan lain-lain. Mohon instruksinya dok atau mohon advisnya dok. Baik dok, saya akan lakukan itu dokter. Pura-puranya dia sudah mendengar ya, baru lakukan. Nah yang kedua baru dok, penurunan kesadaran dengan tanda-tanda ini dokter dimohon segera datang ke ruangan. Di sini tidak ada lagi apakah dokter bisa datang, tidak ada lagi karena sudah terjadi penurunan kesadaran. Yang tadi kasus yang pertama tadi Bu Neni berarti Ya. dokternya nggak minta kita datang, tapi Ya. instruksinya Instruksi. lewat telepon. Ya. Iya lewat telepon Advis, ya, ya. gitu ya. Jadi nanti dokter kan bilang lakukan ini Ya. sesuai yang tadi keluhan. Ya. Baik dok, saya akan melakukan instruksi sesuai tadi arahan dokter. Ya. Langsung kalian instruksi, terus mengalami penurunan kesadaran, kasih tahu dokter dulu, Ya. baru keluarga, baru dokter periksa meninggal, baru keluarga. Ya, seperti itu memberikan waktu. Nah, yang terakhir tadi saya lupa Bu Moni, kita sudah selesai semua. Kita akan menyerahkan tadi ya. Ada nggak ada kita harus datangi pasiennya. Ibu, kasih tahu. saya sudah selesai. Ya, Iya, sama. saya sudah selesai membersihkan atau Perawatan merawat jenazah. jenazah. Kami menemukan ada aksesoris pasien 1 buah jam tangan. Saya serahkan ke ibu ya. Baik ibu, sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Sebelum ibu pulang, mungkin alangkah baiknya harus disebut bahwa harus menyelesaikan administrasi. Sama ya kalau itu. Sama ya. 3 kali Terima berarti kasih ibu. komunikasinya. Gitu kan. Selamat siang. Selalu tetap ucapkan salam dan di akhir ya. Baru Itu setelah ya. itu kalian buka apron, Ya. buka handscoon, buka apron, cuci tangan kembali, lalu lakukan TPD 3. Ya, perhatikan 100 menit. Ya. Oke. Yang baru datang nanti menyesuaikan dengan teman-temannya tadi ya. video. Ya, ada video ya. Dibantu nanti Mawar yang di kelas B tadi siapa? Ada siapa yang video? Oke, ada Tasya di kelas